Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Saya ingin berbagi dan memperlihatkan bahwa sekarang kita akan bicara mengenai kultur anggrek. Dan kultur anggrek ini merupakan peluang alternatif yang sangat potensial dan sangat prospektif ya. Dan sebenarnya tidak sulit, tidak ini. Asal kita mampu menekuninya, maka kita bisa dan mengembangkan usaha kultur jaringan anggrek. Banyak orang khawatir dan takut, kultur jaringan sulit dan sebagainya. Padahal tidak demikian, asal kita mau menekuninya dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh para ahli. Tahapan di dalam kultur jaringan sebenarnya yang paling susah adalah di awalnya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan kultur steril, maka hal itu akan menjadi lebih mudah. Apalagi kalau tinggal subkultur saja, tinggal perbanyakan saja. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana tahapan kultur jaringan itu dan arah pengembangannya. Oke, terima kasih. Kultur anggrek ya. Nah, ini ada beberapa tahapan. Ini adalah tahapan setelah PLB, dia menjadi kondisi seperti ini ya, rimbun. Nah, ini termasuk panda, ini jenis panda. Namanya kecil sekali nih. Nah, kemudian akan menjadi lebih besar seperti ini. Nah, ini mah anggrek kanayo ya. Nah, salah satu arah yang bisa kita kembangkan adalah ini adalah untuk souvenir. Jadi sebenarnya pengembangannya nanti bisa bermacam-macam. Ini sebagai contoh saja bahwa kemarin mahasiswa mengerjakan ini dengan menggunakan media yang berwarna-warni. Kemudian kalau kita mau membesarkan, ini kita menggunakan botol yang lebih besar. Ini terlihat di sini ada dua, ini tahapannya. Ini memang beda jenis ya. Ini jenis anggrek, ini anggrek bulan. Nah, intinya adalah bahwa proses ini, proses subkultur dari kecil dan ke besar tadi itu hanya proses subkultur dan perbanyakan anggrek biasa. Dan itu keberhasilannya sangat besar, 80-100%. Jadi kita tinggal memperbanyaknya saja dan membuat media. Nah, untuk membuat media ini kita bisa menggunakan berbagai macam jenis media. Kalau kita ingin murahkan, maka kita bisa menggunakan media alternatif organik. Media alternatif organik ini bisa kita buat sendiri dengan menggabungkan formula-formula dengan format seperti media MS ya. Jadi kita menggunakan gandasil untuk unsur haranya, kita menggunakan vitamin BIP untuk vitamin B-nya, kemudian kita menggunakan air kelapa, kita menggunakan ekstrak pisang dan sebagainya. Dan menarik sekali ini ya. Ini. Nah, satu botol ini itu harganya kita jual sampai 120.000, berisi sekitar 25-30 tanaman. Karena begitu nanti kita aklimatisasi, satu tanaman saja harganya sudah 10.000. Jadi kalau misalnya ada 25 kali 10 udah 250.000. Sementara tadi kita jual hanya 120.000. Gitu. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini akan lebih murah lagi harganya. Jadi sebenarnya para pemula kultur jaringan bisa membeli kultur jaringan yang steril, sehingga dia tidak melakukan proses inisiasi. Proses inisiasi itu yang sangat sulit dan itu kita lewati saja, sehingga pemula kultur jaringan hanya melakukan subkultur dan itu keberhasilannya 80-100% hanya dalam kondisi skala rumah tangga ini. Oke, terima kasih.